Pada saat awal agak-agak susah-susah gampang ya dok, apakah anak kita demam berdarah ataukah virus yang lainnya? Karena gejalanya sama, yaitu demam yang mendadak tinggi. Nih dok, contoh aja ya dok ya. Seorang anak yang mengalami demam selama 3 hari, apakah cek darah perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa anak tersebut terkena demam berdarah atau tidak? Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi bersama saya Dr. Ferdi, host pada episode kali ini. Observasi Hermina kali ini kita akan bahas tentang demam berdarah nih sahabat Hermina. Nah, tentunya saya kali ini ditemani oleh ahlinya yaitu Dr. Eka Nurfitri SPA yang merupakan dokter spesialis anak RS Hermina Ciputat. Yuk kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo dokter Ferdi. Sehat dok? Alhamdulillah dok. Kayaknya tuh di Indonesia saat ini ya dok ya, lagi musim-musim hujan ya dok ya, dimana kita pun berangkat kerja aja hujan gitu dok ya. Kadang juga pulang juga hujan. Nah, kayaknya bagus nih dok, kita lagi bahas yaitu langkah sehat cegah DBD di musim hujan. Dokter izin ya, yang pertama nih dok, dokter mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, apa sih penyebab penyakit demam berdarah itu sebenarnya? Jadi penyakit demam berdarah itu disebabkan oleh virus yang kita sebut virus denggi. Ada macam-macam variannya loh dok, virus denggi ini. Tetapi yang harus kita waspadai, ini virus denggi ini nggak sama virus influenza yang bertebaran di mana-mana. Dia harus melalui vektor. Vektornya yaitu nyamuk. Nyamuknya juga tertentu yaitu Aedes aegypti. Nyamuk ini doyannya di genangan-genangan air dok. Genangan air sedikit saja bisa untuk berbiaknya Aedes aegypti ini. Karena itu kita harus menjaga kebersihan sekitar kita. Yang kedua dok, apa saja ciri-ciri dan gejalanya bila dicurigai terkena demam berdarah? Pada saat awal agak-agak susah-susah gampang ya dok, apakah anak kita demam berdarah ataukah virus yang lainnya? Karena gejalanya sama, yaitu demam yang mendadak tinggi. Tetapi kita harus lihat juga demam mendadak tingginya ini seperti apa. Pada DBD umumnya kita tidak menemukan rhinore atau coryza atau meler. Pokoknya sahabat Hermina, kalau kita lihat anak demam mendadak tinggi, kita harus hati-hati dan harus melakukan observasi. Itu gejala pertamanya, semuanya demam. Namanya juga demam berdarah. Tetapi kita harus lihat di diagnosis yang baru atau di kriteria yang baru, di mana ini akan mempengaruhi terapi, yaitu demam berdarah dengan tanpa warning sign atau tanpa tanda kegawatan, dengan warning sign atau tanda kegawatan seperti muntah, nyeri perut, terus mual, diare, atau bahkan ada yang namanya severe dengue dok. Severe dengue ini demam berdarah berat loh. Demam berdarah berat ini kita bisa melihat kalau kita cek gitu ya, perutnya tuh tiba-tiba gede dok, kayak asites, terus ada sesak seperti itu, terus bahkan ada penurunan kesadaran dok, sehingga kita kadang-kadang suka terlewat, oh anak kita kejang demam, padahal itu sebetulnya ensefalopati atau ensefalitis denggi. Nah itu termasuk salah satu gejala yang berat dok. Dok. Ini dok, contoh aja ya dok ya. Seorang anak yang mengalami demam selama 3 hari, apakah cek darah perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa anak tersebut terkena demam berdarah atau tidak? Kita harus lihat dari gejalanya. Nah kayak gejala demam berdarah selain mendadak tinggi, ada warning sign, nggak ada ingus. Apalagi kalau kita nih ya waktu hari-hari pertama kita lakukan turniket dulu. Turniket itu yaitu menahan dengan tekanan tertentu yang sudah dihitung oleh dokter dan perawat, dan kita lihat apakah ada bintik-bintik merah di sekitarnya. Atau kalau kita hati-hati kita periksa aja anaknya ada tidak bintik merah. Kalau ada seperti itu dianjurkan untuk cek laboratorium misalnya. Kemudian juga adanya warning sign. Kita hati-hati, kita cek juga itu laboratorium. Tapi harus hati-hati juga sahabat Hermina, karena kadang-kadang tesnya tuh mengecoh. Pada saat demam tinggi biasanya kita tidak akan melihat trombosit yang turun. Kita juga tidak akan melihat
kekentalan darah atau hematokrit yang meningkat. Karena sebetulnya fase yang berbahaya dalam demam berdarah adalah kita sebut fase shock. Nah, fase shock ini umumnya, Dok, dimulai setelah 48 jam, tapi kebanyakan pada hari ketiga sampai hari kelima, Dok. Ya. Dok, bila anak didiagnosis terkena demam berdarah, apa yang harus dilakukan sahabat-sahabat nih, Dok? Apakah harus dirawat inap? Apa bisa rawat jalan, Dok? Nah, itu kan tadi ada warning sign dan tanpa warning sign. Kalau tanpa warning sign, tidak ada sakit perut, hanya bintik saja, trombositnya turun, anaknya masih mau makan, sepertinya masih bisa di rumah dengan observasi 24 sampai 48 jam bebas demam. Meskipun sebetulnya fase shock itu berlangsungnya rata-rata 18 jam. Jadi memang tidak semuanya harus dirawat, sahabat Hermina, tetapi kita juga menanyakan ya, kalau saya pribadi ya, Dok ya, menanyakan apakah orang tua ini mungkin tidak untuk mengawasi anaknya seperti itu. Kalau tanpa warning sign memang tidak selalu harus dirawat. Oke, Dok. Nah, tadi kan tentang masalah rawat jalan ya, Dok ya. Nah, bila anak bisa rawat jalan walaupun sudah didiagnosis demam berdarah, apa saja yang harus diperhatikan ya, Dok? Yang pertama, kita melakukan edukasi, dan ini semua sahabat Hermina juga orang-orang tua anak harus tahu apa sih yang disebut tanda bahaya. Nah, di sini ada fase shock yang seperti saya bilang tadi, Dok, yaitu fase shock saat demam turun. Nah, saat demam turun itu kita raba kaki anak kita. Apakah tangan kakinya menjadi dingin padahal demamnya turun? Apakah nafsu makannya tidak kembali? Apakah anaknya tampak lemas? Apakah anaknya tampak irritable atau gelisah seperti itu? Nah, ini harus kita lihat. Kalau kita bisa mengobservasi tidak apa-apa, biasanya dia hilang dalam waktu 18 jam. Apakah perlu dicek darah lagi gitu kan, Dok ya? Iya, Nah, kita lihat nih, kalau memang kondisinya memang tidak baik, mungkin ada baiknya kita cek darah kembali. Tetapi kalau misalnya diobservasi, dia masih aktif dan sebagainya, kita bisa melihat. Tapi jangan sampai kelewatan juga, Sobat Hermina. Kita harus memperhatikan tanda-tanda gawat tadi. Gawat tadi ya, Dok ya. Biasanya itu sahabat Hermina suka bertanya-tanya sih, Dok. Biasanya kalau sudah pernah demam berdarah, apakah masih bisa terkena lagi, Dok, pada suatu saat nanti? Bisa. Ini saya menceritakan pengalaman pribadi ya, sekaligus membahas nanti yang akan kita bahas mengenai vaksin DBD. Jadi anak saya itu kena demam berdarah yang pertama, yang kedua kena demam berdarah juga sampai masuk ICU. Bisa berulang? Bisa. Tapi umumnya tidak dalam 6 bulan dan antara 6 bulan dan 1 tahun pertama tuh tidak ya. Rata-rata keberulangannya itu 2 tahun setelah demam berdarah yang pertama. Oke. Jadi bisa ya, Dok ya. Bisa. Jadi kalau udah kena bisa kena lagi. Iya, pengalaman sih gitu. Ini kenyataan loh. Ini pengalaman pribadi malah ya, Dok Iya, ya. pengalaman pribadi, dirawatnya juga di Hermina Ciputat Oh, di Hermina waktu Ciputat, itu. Dok, ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut, Dok. Dokter, benarkah pemberian madu kurma atau jambu merah dapat membantu kenaikan trombosit, Dok? Enggak sih, trombosit itu secara otomatis biasanya akan naik ya setelah fase shocknya hilang. Tetapi kurma, jambu merah, Madu. madu itu baik aja kalau dikasihkan. Pertama, mereka mengandung gula, dan gulanya tuh umumnya gula sederhana sehingga mudah dicerna. Kan kalau kita sakit membutuhkan ini ya, Dok ya, membutuhkan energi segala macam ya. Terus juga kan di situ banyak vitamin C, antioksidan. Itu juga akan membuat sel-sel kita lebih baik lagi. Jadi kalau naikin trombosit sih kayaknya enggak ya, Dok ya. Tetapi itu penting, apalagi kalau sakit demam berdarah tuh ya, pengalaman saya dan dari teori juga, asupan itu kurang, Dok. Karena memang nggak mau makan lah ya, Dok, Ya, jatuhnya rata-rata nafsu seperti makan itu. turun ya, Dok ya. Iya. Dokter, saya dengar ada vaksin untuk demam berdarah. Apakah sudah tersedia, Dok, di RS Hermina Ciputat, Dok? Sudah tersedia. Ini juga saya bagi pengalaman pribadi ya. Kemarin kami sekeluarga baru divaksin di Hermina Ciputat. Tapi memang ada 2 vaksin yang kita kenal. Yang pertama Qdenga, yang kedua Dengvaxia. Sepertinya di Hermina Ciputat tersedia dua-duanya sih, Dok. Dan kalau menurut saya nih ya, kalau yang di bawah usia 45 tahun sebaiknya sih divaksin. Bukan cuma untuk anak-anak saja. Kebetulan begitu ada vaksinnya, saya sekeluarga juga divaksin di Hermina Ciputat, Dok.
Oh, jadi udah bisa ya dok ya. Jadi di Sudah. Hermina Ciputat tuh sahabat Hermina. Jadi di kita tuh sudah ada vaksinnya ternyata ya. Dok, ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Apa yang harus dilakukan supaya kita tidak terkena penyakit demam berdarah? Yang pertama, seperti saya katakan tadi, demam berdarah ini bukan virus yang melayang-layang gitu ya, tetapi dia punya vektor. Nah, vektornya ini kita eliminasi. Eliminasinya mungkin kita udah menguras, mengubur yang seperti itu. Kemudian kita juga harus menaburkan bubuk abate. Bagaimana dengan penyemprotan? Tentunya pertanyaan segitu. Sebetulnya penyemprotan ini efektif tidak efektif ya, karena biasanya yang mati itu hanya nyamuk dewasa. Karena itu sebaiknya kalau musim demam berdarah begini, saya juga di rumah, saya menaburkan bubuk abate. Yang kedua adalah kita mengenali sedini mungkin adanya tanda gawat kalau anak kita demam. Jangan sampai jatuh ke fase shock dan kita tidak tahu. Yang ketiga, dan ini memang sedang digalakkan ya, sayangnya belum termasuk program imunisasi pemerintah, yaitu vaksinasi. Saya rasa ini sangat penting dan sangat efektif. Karena meskipun harga vaksinnya mungkin sedikit tinggi, tetapi kalau udah kena demam berdarah, itu betulan deh dok, saya sendiri udah mengalami anak suami kena demam berdarah, kasihan. Apalagi kalau sampai jatuh ke demam berdarah yang severe atau berat. Berat tadi ya. Jadi kesimpulannya ya 3M tadi ya. Yang kedua adalah kita harus mengenali tanda-tanda demam berdarah dan kegawatannya. Dan ketiga tentunya vaksinasi. Oke. Tidak terasa ya sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak Dr. Eka atas sharingnya pada hari ini. Sangat bermanfaat sekali ya dok ya. Next kita bakal bahas topik yang lainnya di episode Observasi Hermina selanjutnya. Sahabat Hermina, ikuti terus Observasi Hermina untuk informasi kesehatan lainnya. Sampai jumpa.